Ada permakluman di pemilih kita bahwa politik uang itu dianggap wajar. Ada yang menerima dengan syarat, ada yang menerima dan berkomitmen memilih, dan ada yang menerima tergantung seberapa banyak dia akan mendapatkan politik uang. Kan ini kan permisif banget. Kalau di tempat saya di Madura dan Banten hampir sama, Pak. Ada satu istilah yang mereka sebutkan, Pak Adi katanya, tolong bilang ke Pak Presiden, kalau bisa pemilu itu setiap tahun sekali katanya, Bang. Wah, hebat betul ini, nama desanya Cipocok di Kota Serang. Karena kalau pemilu tiap hari ataupun tiap tahun, masyarakat sejahtera, Pak. Saya selalu bilang bahwa pileg itu, politik uang di pileg ini jeruk makan jeruk, Pak, teman makan teman. Karena sistem proporsional kita yang terbuka itu memungkinkan yang jadi anggota dewan itu adalah persaingan di internal. Jadi kalau politik uang kita simplifikasi, ini sebenarnya adalah ribut-ribut antar persaingan yang terjadi di internal partai politik. Baik. Bukan merusak partai yang lain. Jadi kalau mau maju presiden, gubernur, bupati dan wali kota harus ditutup 5 bulan sebelum pendaftaran dan sebelum kampanye. Enggak ada lagi judulnya judicial review ke Mahkamah Konstitusi, supaya orang nggak rame-rame bicara ini, Pak. Ini yang kemudian membuat kenapa diskursus terkait dengan politik dinasti itu ramai, karena seringkali mengubah peraturan-peraturan last minute, pertandingan sudah mau mulai tapi peraturan dan minta wasit untuk mengubah. Oke, saya sebelum ngomong Mbak Tisa, tadi saya sempat bisik-bisik dengan Pak Menko, kalau Lemhanas, TNI dan polisi itu fasih bicara tentang demokrasi, lalu orang seperti saya, dosen peneliti, ini nanti mau bicara apa, Pak? Ini lahan kita hari-harian ini. Saya bilang ke Pak Menko, kita bisa tukar posisi. Mungkin nanti suatu waktu orang kayak saya ini harus difungsikan sebagai pertahanan dan keamanan. Dan biarlah kawan-kawan polisi dan TNI yang bicara tentang demokrasi, tentang politik dinasti dan seterusnya. Tadi saya agak kaget, itu paparan-paparan kita yang dari dulu sampai sekarang kita baca, Pak. Tentang indeks demokrasi, tentang bagaimana bahaya politik dinasti dan seterusnya. Per hari ini saya takjub kalau kemudian Lemhanas, ini lembaga pemerintahan, dan posisinya sangat kritis perspektifnya. Biasanya yang kritis-kritis ini Bung Refli dan saya lah sedikit-sedikit. Kalau semuanya diambil alih sama Lemhanas, bingung juga nanti narsumnya. Habis nih kita, Pak, Bang Refli nggak bisa diundang. Oke, kita fokus ya ke laptop. Nah, saya kebetulan diminta untuk fokus bicara tentang politik uang dan politik dinasti. Ini adalah cacat bawaan dalam demokrasi kita hari ini, suka tidak suka. Jadi Bapak Ibu, saya sengaja untuk menampilkan ini adalah undang-undang dalam pemilu kita. Undang-Undang nomor 7 2017 tadi sempat ditampilkan. Coba tunjukkan ke kita. Ini adalah larangan-larangan dalam kampanye. Ini dipakai dalam Undang-Undang Pemilu, Pilpres dan Pileg. Ini juga di copy paste dalam Undang-Undang Pilkada. Karena undang-undang kita itu ada dua, Pak. Undang-Undang Pileg dan Pilpres terpisah, Undang-Undang Pilkada itu juga terpisah. Soal larangan kampanye itu tak satu pun ada yang berubah. Di antara 10 larangan ini yang saya cek, yang dijadikan sebagai dasar soal politik uang adalah poin yang ke-10. Jadi peserta tim kampanye itu dilarang memberikan uang dan barang, ya, atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih. Itu politik uang, Pak. Coba bisa ditafsirkan. Kalau ada orang ngasih uang dan barang, diniatkan masuk surga misalnya, kan nggak termasuk politik uang.
Ini yang kemudian dalam praktiknya, kenapa banyak politisi dan tim sukses itu terbebas dari jeratan-jeratan pidana politik uang yang berbahaya. Kan kita bisa cek, masa-masa kampanye, banyak orang yang tiba-tiba mendadak baik. Dulu tidak pernah berkunjung ke masyarakat, tidak pernah berdiskusi secara langsung, tidak pernah memberikan bantuan sosial, tidak pernah memberikan uang, tidak pernah memberikan materi, tapi sepanjang masa kampanye, mereka berlomba-lomba berbuat baik kepada masyarakat, kasih uang dan barang. Sekali lagi Pak, undang-undang pemilu kita itu terbatas. Kalau uang dan barang yang diberikan itu tidak disertai kampanye, pilih Pak Adi, nanti menang di Pilpres dan Pileg, itu bukan kampanye. Ini saya kasih sembako, ini saya kasih uang, saya kasih modal banyak, tujuannya lillahi ta'ala ingin masuk surga. Bapak Ibu nggak perlu pilih saya, itu nggak masuk politik uang. Cuman kan hati kecil kita bicara Pak, apa iya orang di masa kampanye ngasih uang dan barang niatnya masuk surga Pak? Nggak mungkin, sangat mustahil. Ada satu desa dikasih sapi 10, Bapak Ibu saya nggak perlu kampanye, tolong doakan nanti tanggal 20 November supaya saya tetap sehat di TPS. Kan gitu aja kan Pak. Itu model kampanye terselubung memang. KPU dan Bawaslu nggak bisa berbuat banyak. Ada orang ngasih aspal 5 kilo satu desa. Dalam peresmiannya juga tidak berkampanye. Karena definisi kampanye itu ajakan memilih dan menyebut tanda gambar atau nomor urut. Kalau dalam sambutannya orang yang ngasih jalan panjang itu tujuannya hanya minta doa supaya selamat dan didoakan menang, itu bukan politik uang Pak. Dan itu yang terjadi di kita. Lalu kita juga bertanya, bagaimana misalnya politisi-politisi kita kalau jelang kampanye atau saat kampanye aktif mengumrohkan orang, terutama tokoh-tokoh pemimpin, pemuka-pemuka agama. Apa iya Pak? Bukannya kita suudzon ya? 5 tahun sebelumnya mereka tidak pernah berbuat apa-apa. Ini kok 2 bulan mendadak soleh gitu loh Pak. Kan ini politik uang kita, problemnya di situ. Saya selalu ngomong ke kawan-kawan DPR dan pemerintah di eksekutif ya, bikinlah pasal khusus tentang politik uang. Jadi saya baca Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 yang 590 halaman itu Pak. Tak nemu pasal khusus yang terkait dengan politik uang. Misalnya pasal 100 politik uang, tidak ada Pak. Politik uang itu hanya poin yang ke-10. Dilarang memberikan uang, barang atau materi lain, di belakangnya ada Pak, untuk mempengaruhi pemilih. Kalau tidak mempengaruhi pemilih, jangan pernah berharap ngasih apapun itu bisa akan kena delik aduan soal pidana pemilu. Saya berharap DPR dan pemerintah yang baru suatu waktu akan membentuk dan membuat pasal khusus terkait dengan undang-undang. Misalnya, politik uang itu adalah ngasih kerudung politik uang, ngasih beras politik uang, ngasih aspal 5 kilo politik uang, ngasih sembako politik uang. Harus detail Pak. Kalau nggak detail, politisi ini banyak betul akalnya Pak. Banyak betul. Termasuk misalnya poin larangan kampanye di tempat ibadah. Kan kita tahu kan, sementara definisi kampanye di tempat ibadah itu adalah satu ajakan dan menyebut nomor urut Pak. Kan fenomena kita ini kalau mau menjelang pemilihan, banyak orang yang tiba-tiba baik Pak. Biasanya tidak senyum, tiba-tiba senyum. Biasanya nggak pakai kopiah. Biasanya jarang ke tempat ibadah, rajin ke tempat ibadah. Dan sering hadir ke acara tablik akbar yang gede. Jamaahnya besar, 10.000, 15.000. Memang tidak berkampanye, tapi kan orang bertanya, masa iya mau buang-buang waktu 2 jam, 3 jam, hanya sekedar ingin masuk surga Pak? Mereka dalilnya banyak betul. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang politik uang secara umum, secara regulatif, memang harus ada pasal khusus yang secara definitif dan secara spesifik bahwa itu adalah politik uang. Termasuk misalnya bansos Pak, biar nggak ribut-ribut bansos itu adalah untuk mempengaruhi pemilih, sebut aja bansos itu politik uang. Dan haram hukumnya diberikan masa kampanye, supaya orang nggak ribut. Jadi kalau mau ngasih bansos sebelum kampanye, kampanye kita 2 bulan, jadi sebelum masa kampanye bebas kasih bansos. Bansosnya bisa umroh, bisa sapi limusin, apalagi bikin gereja, bikin masjid.
Kan pemimpin kita baik betul, Pak. Tapi batasi, kalau you masuk masa kampanye, haram hukumnya bansos-bansos itu diberikan. Biar nggak ramai seperti Pilpres 2024 ini. Next slide. Nah, ini problem kita, Pak, soal politik uang. Selain problem regulasi, ini survei kita nih, awal Januari 2004. Masyarakat kita memang permisif, Pak. Oke tuh kalau ada politik uang ya. Jadi ketika ditanyakan kepada para responden dan pemilih kita, seandainya ada calon pemimpin dan tim sukses membagikan uang kepada Bapak dan Ibu, bagaimana seharusnya Bapak Ibu bersikap? Kalau di total ada sekitar 71,6% yang menerima, Pak. Tapi menerimanya beda-beda. 44,2% ada yang bilang menerima dan berkomitmen akan memilih. Tapi ada yang lebih matre, Pak. 25,6% menerima tapi belum tentu memilih. Maksud saya bukan matre. Menerima tapi belum tentu memilih. Ini adalah politik uang yang seringkali tidak efektif. Nah, ini yang paling matre nih. 1,8%. Menerima tapi memilih yang memberi paling banyak, Pak. Banyak juga yang matre, Pak. Banyak juga yang matre ini. Dan nggak kenal komplek ataupun di daerah. Sama aja, Pak. Kalau soal uang, imannya sama, Pak. Uang itu nggak kenal agama. Yang ingin saya katakan adalah ada permakluman di pemilih kita bahwa politik uang itu dianggap wajar. Ada yang menerima dengan syarat, ada yang menerima dan berkomitmen memilih, dan ada yang menerima tergantung seberapa banyak dia akan mendapatkan politik uang. Kan ini kan permisif banget. Kalau di tempat saya di Madura dan Banten hampir sama, Pak. Ada satu istilah yang mereka sebutkan, Pak Adi katanya, tolong bilang ke Pak Presiden, kalau bisa pemilu itu setiap tahun sekali katanya, Bang. Wah, hebat betul ini, nama desanya Cipocok di Kota Serang. Karena kalau pemilu tiap hari ataupun tiap tahun, masyarakat sejahtera, Pak. Tim sukses, relawan, tim pemenangan, itu baik betul, bawa sembako dan atribut-atribut lain, Pak. Wah, ini sebenarnya statement-statement yang satir di masyarakat, bahwa yang mereka ketahui kalau ada tim sukses dan tim pemenangan yang mereka bawa itu adalah sembako. Bahkan saya dulu pernah menjadi relawan untuk mensosialisasikan pemilu, bawa tumbler, Pak, bawa kalender, kalendernya ditaruh, tumblernya diambil, itu dikira ada bungkusan minyak goreng. Coba bayangkan. Yang ingin saya katakan adalah masyarakat kita secara umum cukup memaklumi bahwa politik uang itu adalah hal lumrah. Pemimpin di negara kita rata-rata dianggap sebagai sinterklas dan punya uang. Jadi kalau datang ke masyarakat nggak bawa buah tangan, dicemooh. Kacau juga ini, Pak. Apalagi kalau rumahnya ada tulisan dan plang caleg ataupun calon pemimpin, itu proposal paling banyak, Pak. Mulai anak yang baru lahiran, genteng bocor, macam-macam, Pak. Karena dianggap paling banyak duitnya. Ini yang saya kira memang dalam banyak hal masyarakat kita menganggap politik uang itu adalah sesuatu yang biasa dan nggak perlu diatur juga oleh undang-undang gitu loh, Pak. Dua hal yang saya kira memang harus ada titik temu. Tapi kenapa fenomena ini terjadi? Karena secara umum para politisi kita, secara umum bukan semuanya, menyapa masyarakat dan berdialog dengan mereka itu kalau jelang pemilu, Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau nggak pemilu mereka itu sepi, nggak jelas kerjanya di mana. Tapi kalau sudah jelang pemilu 5 bulan, 7 bulan sebelum pencoblosan, mereka berlomba-lomba mendatangi masyarakat. Wajar dong kalau masyarakat nodong. Ini 5 tahun sekali kok nyapa kita. Boleh juga nih kita pelorotin satu persatu. Dan pemilih kita per hari ini cukup pragmatis. Kenapa banyak orang yang bercerita sudah keluar begitu banyak logistik tapi dia kalah dalam kampanye misalnya, atau kalah dalam pemilu? Karena banyak orang yang menerima tapi belum tentu akan memilih, Pak. Ada begitu banyak lah kalau pileg ya. Ada misalnya beberapa orang yang puluhan dia mengumrohkan orang, bahkan dikalkulasi dia puluhan M misalnya jadi anggota dewan, nggak kepilih 2024. Nggak perlu sebut merek. Tapi ada orang yang ya modalnya nggak banyak, Pak, 1 atau 2 M dia kepilih jadi anggota dewan, tapi dia membangun basis politiknya 5 tahun. Tiap hari dia kampanye, tiap hari dia ikut komitmen orang, dia tiap hari berbuat baik kepada orang. Nggak banyak tuh. Dia hanya butuh komitmen di akhir supaya para pemilihnya itu tidak pindah iman politiknya dengan serangan fajar itu. Dan ingat, saya selalu bilang bahwa pileg itu, politik uang di pileg ini jeruk makan jeruk, Pak, teman makan teman. Karena sistem proporsional kita yang terbuka
itu memungkinkan yang jadi anggota dewan itu adalah persaingan di internal. Jadi kalau politik uang kita simplifikasi, ini sebenarnya adalah ribut-ribut antar persaingan yang terjadi di internal partai politik, bukan merusak partai yang lain. Itu politik uang, Tisa. Selanjutnya. Dinastinya bagaimana, Mas Agi? Nah, ini dinasti ini. Nah, dinasti, the next dynasty. Lanjut. Oke. Politik dinasti. Politik dinasti. Next. Oke. Kita itu sebenarnya pernah bicara tentang politik dinasti dalam satu regulasi namanya Undang-Undang Nomor 8 2015. Pasal 7. Salah satu penggalan poinnya adalah calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Jadi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati dan wali kota tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Nah, yang dimaksud dengan konflik kepentingan dengan petahana itu adalah mereka yang memiliki hubungan darah ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Siapa mereka? Suami istri, anak, paman, ponakan, om dan tante. Itu haram hukumnya, Pak. Itu di pilkada yang diatur dulu. Tapi sayangnya soal politik dinasti di pilkada ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena ini dianggap menghalangi hak konstitusional orang lain. Apa-apaan judulnya? Masa ningrat politik, maka darah politik, masa bagian dari kekuasaan politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Itulah yang kemudian menjadi dasar kenapa Mahkamah Konstitusi itu membatalkan undang-undang yang saat itu sempat juga ramai dibicarakan. Sayangnya per hari ini kita juga belum pernah mendengar ada upaya untuk membuat regulasi yang terkait dengan politik dinasti di Pilpres dan Pileg, Pak. Padahal kalau mau jujur, politik dinasti juga terjadi di Pilpres, terjadi juga di Pileg, dan bahkan paling banyak di Pileg. Hari ini kan kita bisa menyaksikan kemarin, ada anak dan ibunya bisa foto bareng karena sama-sama dilantik. Ada suami istri, ada paman dan ponakan, tapi tidak diatur dalam undang-undang kita. Ini yang saya kira menjadi kerumitan-kerumitan per hari ini, bahwa persoalan politik dinasti pernah diatur tapi dalam konteks pilkada dan dibatalkan. Yang per hari ini sekalipun politik dinasti itu bicaranya adalah persoalan moralitas, tapi bukan persoalan hal-hal yang sifatnya regulatif atau hal-hal yang sudah dihitam putihkan oleh pemerintah. Next slide, tentang politik dinasti sebelum yang terakhir. Oke, sorry terlampau cepat itu. Nih, citra buruk politik dinasti, Pak, secara umum. Ini diagnosa dari beberapa survei yang kita lakukan. Satu, kenapa proses politik dinasti itu selalu agak sedikit kritikal, selalu mendapatkan protes? Secara umum, proses rekrutmen dan pencalonan yang instan rata-rata. Jadi kalau ada politik dinasti, proses rekrutmennya dan tidak instan, rata-rata orang memaklumi, Pak. Kan yang terjadi hari ini itu adalah ada orang karena dia adalah keluarganya penguasa, kekuasaan di semua level, dia belum pernah jadi pengurus partai atau pengurus partai pada level kecil, tiba-tiba dia kemudian langsung jumping ke jantung kekuasaan. Itu yang ramai, Pak. Tapi kalau ada keluarga politik membangun dinastinya, dia ikut partai dari bawah, dia memulai dari sistem yang meritokrasi, dia ikut kampanye, ikut pemilu, prosesnya dari awal, cemoohan terkait dengan politik dinasti itu cenderung bisa dikurangi dan resistensi. Karena rata-rata dalam praktiknya politik dinasti itu dia selalu mendapatkan kemudahan dengan cara instan. Yang kedua, dugaan menggunakan segala instrumen kekuasaan. Karena politik dinasti ini pasti ada kaitannya dengan penguasa dan petahana. Ada dugaan dan kecenderungan bahwa mobilisasi kekuasaan-kekuasaan itu seringkali dimaksimalkan. Kekuasaan itu, Pak, dari bawah sampai pusat dipakai, Pak. Pokoknya untuk memenangkan para keluarga dinasti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu utak-atik peraturan. Ini ada kecenderungan kita ini, cacat bawaan di kita. Kalau mau ada pemilu, udahlah banyak sekali itu bolong-bolong undang-undang yang kemudian dipersoalkan. Artinya apa? Kawan-kawan pemerintah dan DPR di masa yang akan datang, kalau mau pemilu jangan lagi ada utak-atik pemerintah. Jadi kalau mau maju presiden, gubernur, bupati dan wali kota harus ditutup 5 bulan sebelum pendaftaran dan sebelum kampanye. Enggak ada lagi judulnya judicial review ke Mahkamah Konstitusi, supaya orang nggak rame-rame bicara ini, Pak. Ini yang kemudian membuat kenapa diskursus terkait dengan politik dinasti itu ramai.
Karena seringkali mengubah peraturan-peraturan last minute, pertandingan sudah mau mulai, tapi peraturan dan minta wasit untuk mengubah. Kan ini yang kemudian menjadi perdebatan yang cukup panjang. Keempat, ada privilege. Harus diakui, seringkali politik dinasti ini kan mempunyai privilege yang memudahkan keluarga besarnya itu untuk memenangkan pertarungan secara politik. Kira-kira begitu ya Tisa? Yang benar dari Allah, yang salah dari setan, saya tidak berbuat apa-apa. Terima kasih. Kan sebenarnya ada istilah tumpang tindih soal politik dinasti ataupun keluarga politik ya. Politik dinasti itu kan banyak syaratnya. Pertama, dalam keluarga itu harus ada yang disebut dengan pejabat ataupun penguasa yang dia elected official. Misalnya dalam satu keluarga dia ada gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan atau presiden. Kalau di antara keluarga besarnya itu ada yang juga ingin mencalonkan diri, itu yang disebut dengan politik dinasti. Ini yang kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 2015. Tapi kalau ada keluarga besar, tidak ada yang menjadi pejabat publik, keluarga besarnya juga ingin mencalonkan sebagai kepala daerah, anggota dewan dan presiden, itu bukan politik dinasti. Itu disebut sebagai keluarga politik, Pak. Karena yang ingin dihindari dari politik dinasti itu adalah abuse of power, karena akses terhadap kekuasaan. Karena di antara keluarga besarnya itu pasti adalah penguasa yang proses pemilihannya dapat dipilih secara langsung. Entah dia presiden, entah dia anggota dewan, gubernur, bupati dan wali kota. Itu dulu sempat diatur. Banyak kalangan masyarakat sipil yang mengapresiasi karena memang dalam praktiknya politik dinasti itu selalu menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan politik dari ujung ke ujung, dari hulur dan ke hilir, semua dimaksimalkan untuk memenangkan sang keluarga politik dinasti itu, Pak. Kalau keluarga politik karena di dalam keluarganya itu tidak ada yang jadi penguasa, itu tidak terlampau diributkan karena dia itu tidak punya akses untuk mengkapitalisasi sumber daya kekuasaan politik, Pak. Dia tidak punya akses ke instrumen-instrumen kekuasaan, dia tidak punya akses ke bansos, dia tidak punya akses terhadap regulasi, dia tidak punya akses terhadap pendanaan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dua hal dalam terminologi politik yang seringkali tumpang tindih. Bagi saya politik dinasti itu specifically mengacu pada keluarga politik di mana dalam keluarganya itu adalah mereka. Salah satu di dalamnya dia adalah pejabat publik yang dipilih secara langsung atau yang disebut dengan elected official. Kan itu yang ditolak, Pak. Karena keluarga pejabat ini kan punya kemewahan, dia bisa ngubah undang-undang, bisa mempengaruhi politisi, dia bisa bikin anggaran yang menguntungkan keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Kebetulan dulu saya kuliah di UIN, Syarif Hidayatullah, judulnya Jakarta, padahal domisilinya di Banten, Pak. Sepanjang kuliah memang saya dan kawan-kawan agak kritis dengan politik dinasti di Banten. Karena memang berjalan cukup sistematis, struktur dan masif, harus diakui. Gubernurnya adalah Bu Atut, ya, contoh nih, suaminya itu adalah DPR RI, almarhum Hikmat Tomet, dan kemudian anak, mantu dan seterusnya jadi anggota DPRD dan DPRD. Sangat sistematis, dan tak ada sejarahnya politik dinasti itu kalah, Pak. Belum nemu saya ada politik dinasti itu kalah. Kan itu yang sebenarnya diprotes, ada privilege yang tidak dimiliki yang lain, yang kemudian akan lebih memudahkan untuk memenangkan kompetisi. Oleh karena itu, undang-undang yang saya sebutkan tadi, Undang-Undang Pilkada 2015 itu, saya coba untuk rekomendasikan di berbagai kesempatan. Menarik juga kalau pemerintah yang baru ini, anggota dewan yang baru ini, coba untuk mendiagnosa persoalan politik dinasti itu dalam konteks apa boleh dan tidaknya untuk mencalonkan diri. Supaya tidak ramai dan tidak gaduh, Pak. Kan kasihan juga kalau ada seorang presiden yang menginginkan anak dan keluarga besarnya ingin bertarung dalam pejabat publik. Selesaikan persoalannya, mulai dari regulasi, melalui tahapan-tahapannya. Sehingga orang tidak lagi berceramah soal bahwa ini adalah persoalan moralitas, bukan lagi soal hukum dan seterusnya. Karena apapun judulnya, orang yang terlahir di negara ini punya kesempatan yang sama untuk menjadi pejabat publik. Baik. Yang menjadi ramai itu kan karena proses-prosesnya yang dinilai hanya untuk menguntungkan satu orang dan sang keluarga itu, Pak. Tidak untuk menguntungkan banyak orang. Misalnya soal batas umur yang putusan MK 90, 40 tahun. Di negara ini jangankan berpikir untuk jadi pejabat, Pak, umur 40 tahun, apalagi untuk jadi wakil presiden dan wakil presiden. Cari kerjaan aja susah, Pak. Kan itu logika sederhana. Jangankan 30 tahun misalnya berpikir untuk jadi gubernur. Mau sekolah S2 aja susah cari beasiswa. Mau ngeridit rumah dan motor aja susah, Pak.
Kan itu yang sebenarnya publik itu ingin mencari titik temu bagaimana kompromi yang kemudian diperbolehkan dalam batas apa keluarga-keluarga politik itu yang di dalamnya ada penguasa boleh dan tidak. Saya juga menolak kalau ada pengharaman atau larangan kepada keluarga besar penguasa itu untuk bertanding menjadi pejabat publik, karena itu secara moral politik, secara hak politik itu melanggar, nggak boleh. Tapi kan kita ingin ada satu regulasi yang kemudian tidak menimbulkan keributan. Seperti contoh yang tadi saya sebutkan, kalau ada syarat umur memang ini tidak menguntungkan bagi satu keluarga tertentu, kalaupun toh gugatnya, jangan jelang mau kampanye Pak, gugat tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, orang memaklumi, ini bukan hanya untuk 1 orang, 2 orang Pak, tapi untuk semua orang. Kan begitu jalan ceritanya Bang Refli. Oke. Kan kita tahu itu bisa. Lalu bagaimana untuk meningkatkan partisipasi? Saya ingin katakan dari data-data yang ada, bahkan KPU ataupun hasil survei, tingkat partisipasi kita luar biasa betul, di atas 76% Pilpres dan Pilprek dan Pileg termasuk kepala daerah. Apa yang kemudian membuat ini cukup besar? Karena masyarakat kita itu menganggap pemilu itu pesta Pak. Apalagi di TPS itu banyak umbul-umbul, ada nasi uduk, macam-macam Pak. Ada dangdut, ada hadroh dan macam-macam. Dan bahkan ada door prize. Ini yang saya kira membuat kenapa masyarakat itu datang ke TPS memilih dan tingkat partisipasi tinggi. Cuman kalau kita menggunakan parameter yang digunakan oleh Fidem Institute, ini adalah satu lembaga yang juga di luar bagaimana memotret demokrasi kita. Demokrasi kita itu hanya berjalan dalam konteks demokrasi elektoral. Pemilu kita berjalan jujur dan adil Pak. Pemilu oke, pilkada oke, pileg mantap, tidak ada kegaduhan apapun. Tapi kita dalam konteks demokrasi terbuka dan liberal itu belum sampai. Salah satunya apa? Ya politik dinasti yang belum tuntas pemahamannya. Yang kedua apa? Tentang money politik. Yang ketiga apa? Gerakan-gerakan populisme berbasiskan agama, mengacu pada Pilpres 2019 dan Pilkada 2017 Pak. Ada pengharaman dalam tanda kutip kepada orang yang secara minoritas, secara etnis, secara agama, seakan-akan dia ditolak untuk menjadi pemimpin di Jakarta. Itu Fidem Institute yang bilang. Termasuk misalnya semburan-semburan berita hoax dan fitnah. Fidem Institute ada satu lembaga yang saya kira seringkali dikutip selain Freedom House, selain lembaga unit internasional yang seringkali menjadi rujukan soal bagaimana memotret indeks demokrasi di Indonesia. Baik.